Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudung Sabilani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2022. Setelah ini saya akan melakukan perekaman pembuatan video pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Ada yang tidak masuk? Ada ya? Oke. Nanti selengkapnya saya absen untuk mengecek kehadiran kalian semua. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita sejenak berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa seperti biasa membaca Beritubillah yang dipimpin oleh Bagus. Silakan Bagus. Oke, ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan kita dengan membaca doa. Jangan lupa setiap apapun aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan harus diawali dengan doa atau diawali dengan berdoa karena akan ada nilai ibadah di dalamnya. Tetapi kalau tidak diawali dengan doa maka tidak akan bernilai ibadah. Sama halnya seperti kita dalam sholat atau ibadah-ibadah lainnya harus diawali dengan apa? Niat ya. Kira-kira kalau sholat tidak niat sah tidak sholatnya? Tidak sah ya. Begitupun kita belajar harus diawali dengan berdoa. Oke, saya absen terlebih dahulu. Bisa Najwa Yusuf, Istihad Dia Ramadhani, Komalasari, Torik Maulana, Muti Hasanah, Naila Ainia, Tina Sofiatun, Windy Juliana, Windriani, Yahya Nurfala. Ada yang belum panggil? Sudah semua ya? Oke, ya, terima kasih. Kemarin ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada berapa macam-macam kekuasaan yang ada di Indonesia? Ada Ada tiga ya, menurut Montesquieu tiga, menurut John Locke
3. Menurut contoh apa saja? Kekuasaan legislatif. Kedua, kekuasaan eksekutif. Ketiga, kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu kekuasaannya sama, ada 3. Apa saja kekuasaan? Kedua, kekuasaan. 3, kekuasaan. Nah, kira-kira yang dipakai oleh Indonesia menggunakan yang mana? Menurut Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang sering disebut dengan istilah trias. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang kementerian, lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Nah, itu yang akan kita bahas pada materi ini. Tahu kementerian? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Kementerian, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Agama, ya, itu contoh kementerian. Kira-kira sebelum kita masuk ke pelajaran, tugas kementerian itu apa? Membantu presiden. Betul sekali ya, membantu presiden. Sebelum kita memulai pembelajaran, nah, ada hal-hal yang harus saya sampaikan, diantaranya mengenai tujuan dari pembelajaran misalnya ya. Nah, kalian harus tahu setelah pembelajaran ini dilaksanakan, nah, apa yang diharapkan atau apa tujuannya ya. Maka dari itu penting untuk saya sampaikan tujuan dari pembelajaran. Bahan ajar yang akan kita gunakan. Nah, untuk kompetensi dasarnya menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian selanjutnya menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini petunjuk modulnya ya. Nah, ini sudah kita bahas yang kemarin ya, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan hari ini materinya yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non kementerian. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Diharapkan kalian dapat menganalisis kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian. Dilanjutkan dengan kegiatan mengidentifikasi tugas dan wewenang kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, sehingga kalian mampu menjelaskan pada temanmu hasil telaah isi analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian negara Republik Indonesia. Nah, 1. Kementerian Negara Republik Indonesia. Sebelum kita mengulas tentang kementerian, ada baiknya kita simak terlebih dahulu sebuah kalimat motivasi yang disampaikan oleh Douglas K. Stevenson
tahun 1987 ya, yang mengutarakan tentang American People, American Life atau kehidupan orang Amerika. Yaitu apa kalimatnya? Kita yakin bahwa pemerintahan kita adalah lemah, bodoh, suka memaksa, tidak jujur, dan tidak efisien. Meskipun demikian, pada saat yang sama kita sangat yakin bahwa sistem kita merupakan sistem pemerintahan terbaik di dunia, dan kita ingin memberlakukannya pada setiap negara. Oke. Yang C, silakan dibaca pemalang. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 2. Membuat apa tadi? Perjanjian nasional dengan persetujuan DPR. ya, setiap presiden melakukan perjanjian harus melakukan persetujuan dengan DPR, ya, karena partner kerjanya seorang presiden ya sebagai lembaga apa? Presiden kemarin eksekutif apa legislatif? Presiden. Ya, presiden berpartner dengan DPR karena mereka lembaganya apa? Bekerja sama kan? Presiden apa? Eksekutif apa legislatif? Ayo jangan sampai lupa, presiden sebagai masuk ke dalam lembaga eksekutif tentunya harus kerjasama dalam hal apapun dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Jadi ada persetujuannya, ya. Tidak bisa presiden hanya jalan sendiri, harus ada persetujuan. Oke. Dua, kewenangan presiden sebagai kepala negara. Kalau tadi sebagai kepala pemerintahan, kalau tadi sebagai kepala negara. Nah, 1A memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang B, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pasal 5 ayat 1. Kalau presiden membuat undang-undang harus diajukan dulu ke DPR. Kenapa? Karena memang yang membuat undang-undang itu adalah DPR. C, menetapkan peraturan pemerintah. D, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. E, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Berarti kira-kira sepengetahuan kalian, ya, menteri yang diangkat oleh presiden harus disetujui oleh DPR atau tidak? Ya, tidak ya. Yang lain, Presiden Jokowi ini mau mengangkat Gisa sebagai menteri apa? Misalnya menteri kecantikan Indonesia misalnya. Kira-kira harus disetujui oleh DPR atau tidak? Betul ya? Jawabannya tidak. Untuk kementerian itu benar-benar hak prerogatif seorang presiden. Hak prerogatif itu hak istimewa, ya. Jadi tidak harus. Beda dengan ini. Kalau presiden mengangkat misalnya Kapolri atau Panglima, itu harus disetujui oleh DPR. Ada yang namanya fit and proper test. Kayak kemarin Jenderal Andika Perkasa karena sudah memasuki masa pensiun sebagai Panglima TNI, jadi dia harus digantikan. Nah, digantikan oleh kemarin yaitu Panglima Yudo, ya, Yudo yang dari, kalau tidak salah itu Angkatan Darat. Jadi Panglima itu diangkat oleh presiden, tetapi
harus disetujui oleh DPR. Nah, keberadaan Kementerian Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Inilah yang menjadi dasar adanya atau hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. Nah, pasal 1 ayat 1 ya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2-nya, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran negara diatur dalam undang-undang. Nah, inilah yang harus kalian pahami ya. Ini menjadi dasar. Nah, dasar apa? Keberadaan kementerian. Misalnya saja kalau di dalam penilaian semester ada soal keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan pasal dan ayatnya. Nanti harus jelas ya. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dari ayat 1 sampai ayat ke-4. Nah, selain dari Undang-Undang Dasar, ada juga yang keberadaan Kementerian Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan, dan atau mengganti, pembubaran atau menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dari pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Sekarang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal Kementerian Negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, ada pemerintah, ada kementerian yang menangani urusan pemerintah, yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada berapa? 3. 1 kementerian, kedua kementerian, 3 kementerian pertahanan. Jadi inilah, jadi 3 inilah ya. Nah, mana ini ya, yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari 3 kementerian ini, itu tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya tes, ya apa saja tadi kementerian yang nomenklaturnya atau nama kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1 kementerian, kedua, 3. Nah, barang-barang semuanya ada berapa kementerian? 1, 2, 3. Apa? Ya, oke. Nah, sekarang yang B, kementerian yang menangani urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri atas, sebutkan, Kementerian Hukum,
Kedua, kementerian. Tiga, kementerian. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 17. Nah, ada 17. Tetapi ini belum diperbaharui dengan yang baru. Contohnya saja nomor 13, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang sudah dilebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namanya disingkatnya Kemendikbudristek. Nah, ya. Sekarang yang C. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas Kementerian Sekretariat, 2 Kementerian, 3 Kementerian, 4 Kementerian, 5 Kementerian, 6 7 kementerian, 8 kementerian, 9 kementerian, 10 kementerian, 11 kementerian. Nah, tadi saya katakan ini nomor 2 Kementerian Riset dan Teknologi. Sekarang dilebur menjadi satu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang lembaga pemerintahan non kementerian, atau kalau ada tulisan singkatan LPNK, itu berarti lembaga pemerintah non kementerian. Apa itu LPNK? Ya, jadi ini lembaga pemerintah tetapi tidak atau bukan termasuk kementerian. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Kalau tadi lembaga pemerintah kementerian, kalau yang ini yang akan kita bahas selanjutnya itu lembaga pemerintah tapi bukan kementerian. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, ini contohnya ya. Ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ada Badan Informasi Geospasial atau BIN. Ada BIN, Badan Intelijen Negara. Ada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Terus sampai yang lain, ada BPS, ya, ada Basarnas, ada Batan, ada LAM, ada Lembaga Ketahanan Nasional, ada apalagi LKPP dan seterusnya. Lembaga-lembaga ini sekali lagi termasuk lembaga pemerintah tetapi bukan kementerian. Bisa dipahami? Bisa membedakan? Oke. Nah, oke, siswa-siswi yang saya cintai dan saya bacakan itu adalah materi pelajaran hari ini. Nah, nanti setelah pembelajaran ini kita akan melaksanakan diskusi dan pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik, karena itu adalah masuk dalam penilaian keterampilan. Nanti akan saya nilai. Lalu apa Pak tugas untuk hari ini? Yaitu kita membuat struktur lembaga-lembaga negara atau struktur sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Oke, bisa dipahami? Oke, mari semangat. Masih siapa kita? NKRI, Pancasila, SMK Marikano 1 Bantar Kaung. Tepuk tangan biar tidak ngantuk. Oke,
untuk hari ini kita membuat kelompok menggunakan spinner. Menggunakan spinner ya, spinner. Nah, nanti akan saya acak. Nah, kelompoknya. Lalu pengerjaannya seperti apa teknisnya nanti saya jelaskan. Oke, kita mulai kelompok mana? Kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita berarti satu kelompok 3 anak ya. Oke, kita mulai, siapa coba? Ya, ya masuk kelompok Undang-Undang Dasar. Oke. Ini 3 anak ya. Oke. Kita lanjut, spin lagi. Siapa? Wibri. Ini silakan ini disesuaikan. Mana? Ini yang 2 lagi. Kelompoknya beda ya, sesuai yang barusan ya. Nih. Tadi. Dikasih nama kelompok nanti disesuaikan dengan ruang atau spasi. Ada ya. Ini kelompok apa ini? Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kayaknya udah bagus ya. Terus nanti di sini dikasih nama kelompok. Ini kan kosong ya? Apa ada tulisan? Kosong ya. Nanti kasih nama kelompok. Disesuaikan dengan cara ini. Terus bawahnya nama anggotanya. Ini harusnya agak lurus tulisannya. Nah. Oke. Kelompok apa ini? Bineka Tunggal Ika. Oke. Nanti di sini dikasih nama kelompok ya. Nama kelompok, nama anggota. Terus ini tulisan ini nanti dikasih dulu ya di kebawahkan. Ini nama kucing agak gede kalau bisa ya. Nah, biar lebih terlihat nanti. Kalau bisa ini dikasih dari situ dan juga bisa. Di bawah MH dan MK ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan TUN. Yang terakhir juga ada KY. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok apa ini? Kelompok NKRI. Kami dari kelompok Bineka Tunggal Ika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Undang-Undang 1945 dari pusat. Pertama kita ada KPU, terus BPK, ke bawahnya ada perwakilan BPK provinsi, terus ada Bank Sentral, kemudian Presiden, Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan, TNI atau Polri,
DPRD. Ke bawahnya lagi ada pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wali kota dan DPRD. Selanjutnya ada DPR, MPR, DPD, lalu ada MA, MK, yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ke bawahnya ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tun. Lalu yang terakhir yaitu KY. Perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Sofiatun. Saya akan merefleksi pembelajaran hari ini. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menarik karena waktunya simpel dan ringkas, serta penugasan membuat struktur sistem ketatanegaraan dengan media gambar membuat saya semakin bersemangat. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komalasari akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini ada Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, yang termasuk ke dalam Kementerian Negara diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, sedangkan yang termasuk ke dalam lembaga pemerintahan non-kementerian diantaranya ada Badan Intelijen Negara (BIN) (BIN). Yang kedua ada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Jadi betul saya sepakat dengan Komalasari bahwa tadi kesimpulannya yang pertama ya diantaranya ada Kementerian Negara dan ada Kementerian Negara Kementerian lembaga pemerintah non kementerian. Ulangi ya. Yang pertama ada Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non kementerian. Yang kedua, yang termasuk ke dalam Kementerian Negara diantaranya itu ada Kementerian Pendidikan, ya, ada Kementerian Agama, dan juga ada Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan yang termasuk ke dalam lembaga pemerintah dan kementerian itu tadi ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian ada BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian ada apalagi Badan Intelijen Negara. Jadi BPS, BNN, dan BIN itu termasuk ke dalam lembaga pemerintah non kementerian. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Nanti di akhir kita tutup dengan berdoa dan mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelum saya akhiri, silakan kalian berdoa dan kalian rapikan hasil kerja kalian, kemudian buku kalian dirapikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah ini silakan kalian pulang ke rumah masing-masing dan jangan lupa di jalan kalian hati-hati. Sampaikan salam dari saya untuk Bapak Ibu kalian. Akhirul kalam wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.